Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang jenis-jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, jenis layanan yang akan kita bahas yang pertama adalah himpunan data. Himpunan data merupakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik atau klien. Himpunan data ini diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Himpunan data merupakan hasil dari upaya aplikasi instrumentasi. Ada instrumen-instrumen yang diberikan kepada siswa, baik itu berkaitan dengan instrumen tes, angket, dan data-data yang lain dihimpun dalam sebuah kegiatan yang kita sebut dengan himpunan data. Karena memahami sebuah data yang berkaitan dengan siswa itu sangat penting dalam rangka untuk tujuan-tujuan yang jelas. Yang pertama, tujuan dari himpunan data ini adalah pengembangan peserta didik dalam berbagai aspeknya. Ketika kita memahami data-data dari siswa, kita tahu bakatnya kemana, minatnya apa, IQ-nya berapa, prestasi belajarnya, latar belakang sosialnya seperti apa, sehingga dengan data ini kita bisa menggunakan untuk pengembangan peserta didik itu dalam berbagai aspek potensi yang mereka miliki. Di samping itu, tujuan himpunan data adalah untuk menentukan jenis layanan BK yang akan diberikan. Dengan adanya data, IQ-nya berapa misalnya, IQ-nya 120 ke atas, maka bisa digunakan untuk sebagai bahan dalam layanan belajar misalnya. Data yang lain, orang tuanya jauh atau broken home, itu juga bisa menjadi dasar dalam menentukan layanan apa yang terbaik untuk anak tersebut. Yang terpenting dari himpunan data adalah untuk pemahaman yang mendalam tentang siswa. Dengan adanya data, maka konselor atau guru BK bisa memahami satu persatu dari siswa yang menjadi tanggung jawab mereka. Maka dalam melakukan himpunan data, ada materi-materi yang bisa diaplikasikan atau menjadi target dari himpunan data. Yang pertama, isi dari aplikasi instrumentasi yang berkaitan dengan himpunan data tentang IQ, bakat, minat, dan lain-lain. Materi yang lain atau data yang lain yang bisa dihimpun adalah berbagai karya tulis. Karya tulis siswa, mungkin dari sana kita ketahui bahwa siswa ini suka menulis, menggambar misalnya, atau melukis. Itu bisa menjadi materi yang kita kumpulkan dari data-data. Kemudian juga rekaman kemampuan siswa. Siswa yang mampu untuk melakukan olahraga, kaligrafi, dan lain sebagainya, itu menjadi materi juga dalam himpunan data. Catatan anekdot 5 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, bagaimana catatan anekdotnya. Mungkin juga ada data tentang laporan khusus dari guru misalnya, dari sekolah, dari orang tua, dan sebagainya. Dan juga materi yang bisa digunakan dalam himpunan data adalah informasi pendidikan dan karir. Latar belakang pendidikan mereka, atau latar belakang pendidikan orang tua, karirnya, misalnya cita-citanya kemana, ketika mereka punya cita-cita untuk menjadi guru misalnya, maka kita arahkan ke karir berkaitan dengan guru. Ketika mereka tamat SMA atau sederajat, kita bisa mengarahkan mereka untuk masuk ke fakultas pendidikan misalnya, seperti itu. Itu yang pertama tentang kegiatan himpunan data. Yang kedua tentang layanan yang diberikan oleh guru BK di sekolah adalah bimbingan teman sebaya. Maknanya adalah bimbingan yang dilakukan oleh siswa yang sudah terlatih terhadap siswa lainnya dalam mengembangkan potensi dan atau pemecahan masalah siswa. Jadi guru BK bisa memanfaatkan teman-teman sebaya siswa dalam melakukan bimbingan terhadap teman-temannya yang lain, baik itu dalam bidang belajar misalnya, personal maupun karir. Mungkin dengan memanfaatkan teman sebaya, siswa bisa menceritakan atau lebih dekat dengan teman sebaya. Tentu teman sebaya yang dimaksud di sini adalah teman sebaya yang sudah terlatih. Nanti siswa yang menjadi pembimbing teman sebaya ini menjadi mentor atau tutor bagi siswa yang lain. Kemudian juga membantu siswa lain dalam pemecahan masalah yang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. Ini tugas siswa yang menjadi pembimbing teman sebaya. Kemudian dia juga bisa sebagai mediator dalam memberikan informasi tentang kondisi, perkembangan, atau masalah siswa yang perlu mendapat layanan bantuan BK. Jadi dia juga bisa menceritakan lebih dalam kepada guru BK ketika teman sebayanya membutuhkan penanganan lebih lanjut kepada guru BK. Dia bisa menjadi informan dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh temannya. Teman
sebaya sangat penting dalam rangka bimbingan, baik itu menghadapi masalah maupun bimbingan belajar misalnya. Maka teman sebaya itu lebih dekat dengan teman-teman yang lain sesama siswa. Contoh kelas 3 misalnya bisa membimbing kelas 1. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah, ada namanya senior. Senior bisa membimbing siswa. Tentu dalam bimbingan konseling, maka orang-orang yang terpilih yang menjadi teman sebaya itu sudah dilatih oleh guru BK dalam kapasitas dia sebagai teman sebaya. Itu yang kedua, berkaitan dengan bimbingan teman sebaya. Layanan yang lain yang ditawarkan oleh BK di sekolah adalah konferensi kasus. Konferensi kasus maknanya adalah kegiatan pendukung BK untuk membahas permasalahan yang dialami oleh siswa atau klien dalam suatu forum pertemuan terbatas dan tertutup yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, dan komitmen bagi terentasnya permasalahan siswa tersebut. Jadi konferensi kasus ada sebuah kasus yang tidak bisa ditangani secara face to face, secara hanya guru BK saja, karena permasalahannya, kasusnya melibatkan pihak-pihak lain, maka perlu dilakukan konferensi kasus. Namun perlu diingat adalah tidak semua kasus yang dialami oleh siswa itu dilakukan konferensi kasus, hanya kasus-kasus yang melibatkan dan membutuhkan penanganan tidak saja oleh guru BK, tetapi pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Namun, penyelenggaraan konferensi kasus dilakukan terbatas. Pihak-pihak yang berkepentingan aja yang ikut dan tertutup. Dan di sana semua pihak harus punya komitmen untuk terentasnya masalah siswa. Ini makna dari konferensi kasus. Maka pihak-pihak yang terkait seperti guru pembimbing, guru kelas, wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua, tenaga ahli lain, itu bisa dilibatkan dalam konferensi kasus. Mana pihak-pihak ini yang bisa memberikan masukan atau informasi lebih lanjut tentang masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Maka dilakukanlah konferensi kasus. Di sana akan dibahas kasus siswa tersebut dan akhirnya yang diinginkan adalah terentasnya masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian layanan lain yang akan kita bahas hari ini adalah layanan kunjungan rumah. Makna dari kunjungan rumah ini adalah kegiatan pendukung BK untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentasnya permasalahan siswa. Maka dilakukan kunjungan rumah. Sama dengan konferensi kasus tadi, kunjungan rumah juga tidak mesti semua siswa dikunjungi rumahnya. Hanya yang dibutuhkan. Untuk apa? Melakukan kunjungan rumah. Karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keterangan atau data yang diperlukan dalam pemahaman lingkungan dan permasalahan siswa. Ketika dibutuhkan informasi lebih lanjut, data lebih lanjut tentang lingkungan siswa, misalnya kenapa siswa itu sering bolos? Bisa jadi karena kondisi di rumahnya, dia harus membantu orang tuanya pagi-pagi misalnya. Maka perlu informasi lebih lanjut tentang siswa tersebut. Yang kedua adalah tujuan dari kunjungan rumah adalah untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan siswa. Maka ketika membutuhkan dukungan dari orang tua, guru BK juga perlu melakukan kunjungan rumah. Kenapa anak ini berperilaku yang maladaptif, misalnya perilaku menyimpang? Mungkin ada kaitannya dengan kondisi di rumah, maka perlu dukungan dari orang tua. Ketika melakukan kunjungan rumah, guru BK mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang apa yang siswa alami ketika mereka di rumah. Kemudian, data yang dikumpulkan berkaitan dengan kunjungan rumah adalah kondisi rumah dan orang tua. Apakah broken home, orang tuanya, atau terlalu sumpek misalnya, itu juga mempengaruhi proses belajar siswa dan kondisi psikologis maupun sosial siswa. Ini data yang pertama yang perlu dikumpulkan. Yang kedua adalah tentang fasilitas belajar yang ada di rumah. Perlu diperhatikan apakah fasilitas belajar di rumah itu maksimal diberikan oleh orang tua atau tidak. Itu data yang kedua. Data yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah hubungan antar anggota keluarga. Apakah harmonis atau sering cekcok, anaknya pengen berkarir sebagai guru misalnya, tetapi orang tuanya meminta dia untuk menjadi dokter. Maka mungkin terjadi clash di antara keluarga, sehingga siswa di kelas misalnya mengalami tekanan dari orang tua dan sehingga dia melampiaskan dalam proses belajarnya yang tidak maksimal misalnya seperti itu. Itu data yang ketiga. Yang keempat, bisa juga kita kumpulkan data tentang sikap dan kebiasaan siswa di rumah. Apakah keluyuran, tidak mengulang pelajaran di rumah, atau biasanya pulang malam, bermain terus, atau main
main HP terus, itu data yang perlu dikumpulkan dalam berkaitan dengan kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini penting di samping untuk mengumpulkan data tentang siswa, juga mendekatkan guru BK dengan orang tua. Yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah layanan akses informasi dan komunikasi. Di sini maknanya adalah keterampilan konselor atau guru BK dalam menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program layanan BK. Layanan BK misalnya bisa juga digunakan akses informasi dan komunikasi ini. Misalnya sekarang ada WA group misalnya untuk siswa-siswa yang menjadi bimbingan dia. Dari sana bisa melakukan konsultasi secara praktis dan cepat. Maka guru BK bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam BK, pertama publikasi. Jadi bisa digunakan untuk publikasi sebagai sarana dan juga sebagai pemberi informasi mengenai BK. Kemudian pelayanan dan bantuan. Layanan dilakukan secara tidak langsung dengan bantuan IT seperti telepon, video call, radio dan televisi, email dan chattingan bisa dimanfaatkan oleh guru BK. Berkaitan dengan informasi pendidikan, maka manfaatkan di sana. Teknologi dimanfaatkan secara maksimal oleh guru BK dalam rangka membimbing siswa, baik melakukan menyebarkan informasi maupun dalam pelayanan, baik itu layanan konseling, layanan himpunan data misalnya, bisa digunakan dimanfaatkan melalui teknologi informasi. Dengan demikian, kita sudah membahas beberapa jenis layanan atau kegiatan pendukung dari BK. Sebagai tugas untuk pertemuan kali ini adalah antum mencari jurnal yang berkaitan dengan pengaruh teman sebaya bagi remaja terhadap perilaku mereka. Perilaku di sini maknanya lebih luas. Bisa antum cari jurnal tentang teman sebaya terhadap perilaku sosial misalnya, atau prestasi belajar misalnya, atau motivasi belajar, atau misalnya minat belajar dan seterusnya yang berkaitan dengan perilaku siswa. Jadi tidak terbatas hanya satu, pengaruh teman sebaya terhadap emosi misalnya. Bisa antum cari. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.